Di video kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya menjadi seorang content creator itu juga memerlukan sebuah pondasi. Pondasi ini akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk membangun personal branding kita semakin besar seperti layaknya kita membangun sebuah gedung tinggi dan besar. Karena ketika kita membangun sebuah gedung yang besar, maka pondasi harus dalam dan harus besar agar kuat menopang bangunan di atasnya. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan ada tiga unik yang mesti teman-teman ketahui. Ini adalah sebuah kekuatan untuk membangun sebuah personal branding, karena ini adalah pondasi agar teman-teman semua yang pemula sekalipun, yang awam sekalipun bisa membangun personal brandingnya. Karena tujuan kita bukan membentuk personal branding secara utuh, tapi usaha kita adalah gimana caranya kita itu berusaha di suatu bidang, kita expert, kita tekuni, kita konsisten, dan kita memberikan suatu dampak kepada audiens terhadap bidang yang kita tentukan dan kita pilih. Nah, nanti dengan sendirinya audiens akan menilai, akan mengingat kita dengan seperti apa. Contohnya ketika teman-teman mendengar kata misalnya Pak Jokowi, misalnya teman-teman ingat beliau tentang apa? Oh, sederhana, oh beliau orangnya kalem, dan lain sebagainya. Itu salah satu bagian dari personal branding. Yang menentukan adalah si audiens, bukan diri kita yang ngeklaim diri kita. Oke, langsung masuk ke ada tiga unik. Unik yang pertama yaitu unique story, khususnya buat content creator. Oke, saya tekankan dulu di sini yaitu konteksnya adalah saya dan teman-teman semua yang lagi nonton itu adalah seorang content creator. Konteksnya adalah kita sebagai creator di sosial media. Kita harus memiliki unik yang pertama yaitu unique story. Gimana caranya kita mengemas sebuah pesan? Gimana caranya kita mengemas sebuah konten itu dengan bercerita. Karena sosial media core value-nya adalah kegiatan bersosialisasi. Bersosialisasi salah satunya adalah bercerita. Kita menceritakan kronologis, kita menceritakan sebuah pengalaman, kita menceritakan tips-tips tentang misalnya turun berat badan, itu kita bercerita, kita cerita pengalaman. Tinggal kita menyesuaikan, mengemas cerita tersebut gimana caranya agar itu bisa relate, agar itu bisa diterima, agar orang itu bisa menerima. Itu ada berbagai macam format, bisa mengemas cerita menggunakan copywriting, bisa menggunakan yang namanya format video, gambar, audio, ataupun format yang lainnya. Nah, oke, jadi sekarang teman-teman cek story. Ketika teman-teman membuat konten, story apa yang dibuat? Jadi kita membuat konten itu nggak terlalu formal seperti kita kan teman-teman pasti tahu ya membedakan mana copywriting yang formal banget sama copywriting yang fleksibel, yang bercerita. Karena orang jauh lebih mudah memahami sesuatu 60 kali lebih cepat ketika orang itu menceritakan, orang itu menghadirkan emosi dan nyawa ke setiap konten yang disampaikan. Jadi orang itu merasa relate, orang itu merasa enjoy membaca sesuatu. Contohnya ketika teman-teman membaca suatu berita ataupun suatu konten, terus teman-teman ikut merasa tertawa, teman-teman merasakan emosi. Itulah teman-teman harus membuat kontennya itu hadir. Di dalamnya ada emosinya, ada nyawanya, sehingga orang itu bisa menerima cerita tersebut. Oke, langsung masuk ke unik yang kedua yaitu unique relationship. Oke, setelah konten kita membuat konten kita itu bercerita, unique story, selanjutnya unique story ini akan sia-sia ketika kita nggak membangun yang namanya engagement. Engagement di sosial media berbagai macam fiturnya. Karena kita sudah diberikan fitur yang namanya like, comment, share, subscribe, habis itu apapun itu. Pokoknya fitur-fitur yang membantu kita untuk berinteraksi dengan si creator ataupun dengan konten tersebut. Wadahnya adalah misalnya komen. Nah, apakah konten yang teman-teman buat ini sudah bikin orang itu engage? Udah bikin orang itu komen? Contoh paling simpel, ketika kita bikin konten doa akan sesuatu misalnya. Di TikTok biasanya orang lebih cepat viral, lebih cepat FYP, dikarenakan konten itu relate dengan mereka, terus mereka juga mengiyakan
dengan doa tersebut. Misalnya, semoga 5 tahun dari sekarang kamu jadi orang yang sukses. Ketik komen amin atau seperti apa. Itu salah satu cara untuk meningkatkan engagement. Banyak juga cara-cara lain yang bisa teman-teman perhatikan dari creator yang teman-teman jadikan idola. Gimana cara mereka meningkatkan engagement? Contohnya, misalnya, biasanya teman-teman pasti tahu coach ataupun Mas Dewa, Pak Dewa Selling, Dewa Eka Prayoga, di mana beliau sering banget ketika bikin konten, beliau ketika membagikan suatu ebook misalnya, ketik komen mau untuk mendapatkan ebook ini. Setelah misalnya target 1000 komen mau, akan saya bagikan ebook ini secara gratis. Itu salah satu cara beliau meningkatkan engagement di konten beliau. Nah, sekarang tinggal disesuaikan bidang teman-teman ini, cara meningkatkan engagementnya seperti apa. Apa harus collab, apa harus ngiklan, apa harus teman-teman ini optimasi kontennya diotak-atik atau seperti apa. Pokoknya jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai buat itu menipu ataupun clickbait. Oke, masuk ke unique yang ketiga, yaitu yang namanya unique differentiation. Oke, unique differentiation. Oke, ternyata bidang yang teman-teman jalani ini sudah banyak sekali yang namanya kompetitor. Ketika kompetitor ataupun pesaing ataupun content creator yang sejenis dengan teman-teman, maka mau nggak mau teman-teman harus punya value, punya differentiation dengan creator lain. Contoh, paling simple teman-teman bisa cek differentiation salah satu dari master, yaitu namanya Dewa Eka Prayoga lagi. Saya jadikan beliau sebagai contoh karena beliau ini seperti lengkap banget di dalamnya. Udah ada unique story, udah ada unique unique relationship, terus yang ketiga yaitu unique differentiation. Beliau dikenal sebagai Dewa Selling. Nah, diferensiasi beliau selain dari personal brandingnya adalah Dewa Selling, beliau juga memiliki diferensiasi lain. Beliau memiliki diferensiasi misalnya unggul di bidang penjualan, unggul di bidang menang 29 kali affiliate kontes, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kita-kita nih, misalnya saya yang masih tahap berproses, membangun, berkembang kayak gitu ya, diferensiasi apa yang bisa saya tonjolkan? Saya, contohnya di video ini, saya memberikan informasi spesial, pengumuman kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi ataupun diskusi secara detail lagi dengan saya, bisa langsung join di komunitas Content Heroes. Nah, di sana akan saya bagikan yang namanya online course gratis yang bisa diakses selamanya oleh teman-teman semua. Online course ini akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah konten. Gimana caranya setiap konten ini kita bisa menghasilkan income dari sana. Nggak harus nunggu akun besar dulu, nggak harus followers banyak, nggak harus engagement rate-nya sampai A. Dari konten pertama kita sudah bisa menghasilkan peluang dari sana. Kalau teman-teman mau, bisa langsung join di bit.ly/contentheroes. Oke, saya rekap lagi, ada 3 unik yang mesti teman-teman lakukan untuk membangun personal brandingnya agar semakin kuat. Yang pertama yaitu unique story, yang kedua yaitu unique relationship, yang ketiga yaitu unique differentiation. Sesuaikan dengan bidang teman-teman semua. Pastikan, ingat lagi, bukan diri kita yang ngeklaim kalau kita ahli di bidang ini, branding kita ini, tapi audiens lah yang akan menilai kita akan jadi seperti apa. Oke, nantikan teman-teman, pastikan pantengin sosial media saya. Di tanggal 17 November, insya Allah nanti akan saya launching yang namanya Perfect Creator Gear. Buat teman-teman yang belum tahu Perfect Creator Gear, yaitu equipment yang akan membantu teman-teman mendominasi sosial media, nggak cuma satu format konten. Yang tadinya teman-teman cuma jago di bagian desain grafis, dengan Perfect Creator Gear teman-teman bisa menguasai banyak format konten sekaligus. Misalnya video, sudah ada penunjangnya seperti tripod, lighting, bonus juga clip on, bonus juga tips and trick strategi yang sudah terbukti bisa berhasil. Gimana caranya ngomong depan kamera ini percaya diri, nggak banyak AE. Terus gimana caranya teman-teman ini membuat copywriting untuk kontennya yang tadinya mereka baca itu ngantuk, mereka baca itu bosen, mereka jadi tertarik karena copywritingnya. Itu semua ada strateginya. Selanjutnya gimana caranya nih teman-teman membuat sebuah headline singkat, padat, jelas, bikin orang gatel pingin nonton konten tersebut, bikin orang yang tadinya scrolling
mereka berhenti scroll karena melihat headline yang teman-teman buat. Tapi bukan clickbait sekali lagi. Nah, lebih detail akan saya bahas di Perfect Creator Gear. Jadi siapkan teman-teman, contohnya itu tadi, 3 pondasi dalam membangun personal branding yang kuat. Itu secuil informasi yang akan saya taruh ada di value utama dari Perfect Creator Gear. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sekarang berminat, masih ada waktu, sekarang masih tanggal berapa ya? Masih ada waktu, pokoknya teman-teman bisa join di komunitas Content Heroes dulu. Karena di sana akan saya berikan harga khusus, penawaran khusus, diskon khusus, pokoknya semua serba khusus karena teman-teman sudah ada di dalamnya. Join sekarang gratis, itu private community. Kesempatan ini terbatas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.